Mau nanya gini, seorang perempuan yang menjadi kontestan dalam pemilihan Ratu Kecantikan, kira-kira cantik nggak? Cantik. Cantik. Dan dia terlalu yakin aku pasti menang. Ternyata jatuh pada orang lain, stres gitu. Ya kan semacam itu. Kemudian dia anaknya orang kaya raya. Cuman ketika dia masuk ke perkampungan mewah, entah di Kemang, entah di Permata Hijau, dia juga memprotes juga. Kenapa aku tidak kaya seperti mereka yang mobilnya Lamborghini, padahal dia mobilnya BMW kok. Gitu. Rumahnya dia harganya 10 miliar. Cuma yang di Kemang kan harganya kan 30 miliar. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, orang-orang yang pada kena corona, di mana kamu berada ketika corona itu menyebar? Itu artinya bahwa kita mengajak bahwa ketika kita berpikir harus seimbang. Jangan melihat orang yang punya kelebihan dari kita, nanti kita kecewa. Sekali-kali kita perlu melihat orang di bawah kita supaya kita bersyukur kepada Allah juga. Di sini fungsinya bersyukur itu adalah keseimbangan jiwa yang sangat stabil. Sehingga ketika orang itu bersyukur, artinya dia sedang saat bahagia. Kalau orang hatinya bahagia, hidupnya menjadi nyaman, semua yang dilihat menyenangkan. Kalau bekerja nggak pernah lelah dan tidak pernah merasa bosan, ya kan gitu. Ya. Nah, kenapa rezeki dia yang begitu hebat dari orang kaya, kecantikan yang wahai kan udah pasti ya masuk dalam ya konsep kecantikan. Kalau sudah ada pemilihan pertama kan sudah pasti masuk 3 besar. Iya, artinya kayak apalah cantiknya lah, nggak tahu lah gitu. Kayak Aishwarya Rai barangkali. Nah, tetapi kenapa dia rapuh? Nah, disebabkan karena satu, dia tidak mensyukuri nikmat itu. Dia selalu protes dengan apa yang terjadi. Dikiranya hidup ini sesuai dengan keinginannya. Ternyata tidak pernah terjadi seperti keinginannya. Ya kenapa dia berpan begitu? Berawal dari pendidikan sejak dia anak-anak yang dimanjakan orang tuanya, apa semua dituruti, dikiranya dunia ini menuruti keinginan dia. Nah itulah makanya kekecewaan itu, sehingga kepada orang tua yang lawan terus, ya kan, marah-marah melulu, selalu menyalahkan orang lain. Disitulah awal dari stresnya itu, depresi itu. Jadi depresi itu tidak selalu mengidap pada orang miskin ya. Malah kadang-kadang orang miskin lebih kokoh jiwanya. Ya, apalagi anak-anak kecil. Zaman waktu saya masih kecil, yang seumur saya kelas 4 SD, dia dagangan es lilin. Ya, di usia 10 tahun dia dagang es lilin. Saya melihat sendiri kok, uangnya masih uang logam tuh, yang tengahnya bolong tuh. Dia menghitung, ini buat adik sekian, ini buat adik yang kecilnya sekian, ini buat mimiknya sekian, ini buat saya sekian. Dia sudah menghitung, dia mempunyai tanggung jawab atas adik-adiknya. Jadi dia itu dewasa sebelum saatnya. Nah itu juga sebetulnya berbahaya juga. Iya, tetapi bahayanya tidak seperti itu. Artinya orang dewasa bukan saatnya itu, nanti dia akan mengalami kekurangan masa kecil yang tidak bahagia, itu juga bisa ini. Makanya kepada anak-anak kita juga waktu kecil biarkan mereka merasa puas menghabiskan masa kanak-kanaknya dengan main-main dan sebagainya. Jangan terlalu protektif. Sebaliknya juga ini didelur dengan penderitaan.
Ini didera dengan rezeki yang banyak. Nah, sehingga akibatnya apa yang terjadi, bahwa tidak ada jaminan bahwa setiap kita mendapatkan rezeki banyak akan memberikan keuntungan kepada kita. Ketika usiamu masih 25 tahun dan belum punya istri, rezekimu sebulan 1 miliar, saya jamin kamu pasti rusak. Percaya nggak? Ya, karena anak umur 25 tahun kalaupun dia bisa usaha, ya palinglah kalau masih wajar kalau penghasilannya sebulan 10 juta lah, masih wajar. Tapi kalau miliaran saya kira. Sok aja lihat anak-anak muda yang uangnya banyak, kayak apa? Kayak setan semuanya. Betul nggak? Macam itu. Jadi sekali lagi, ketika Allah mengabulkan doamu, semuanya dikabulkan. Jangan dikira engkau disayang oleh Allah sengaja mau dijermuskan, liyudillahu ala ilmin, sengaja dijermuskan oleh Allah. Tapi ketika Allah membatasi rezekimu secukupnya, jangan dikira Allah itu medit, tapi Allah membimbing kamu ke jalan yang benar. Saya kira seperti itu. Jadi artinya bahwa kemudian bagaimana cara menyembuhkan semacam itu? Ya metodologinya ya, kan begini, di dalam otaknya itu ada namanya bagian otak yang membangun kesadaran. Itu orang yang kadang-kadang suka pingsan gitu, hilang sadaran, itu kan ada namanya TLE, temporal lobe epilepsy gitu. Jadi sehingga dia lupa ingatan karena neuroreceivernya terputus, dia nggak ingat apa-apa lagi gitu. Nah makanya metode yang dipakainya ya tamasa, jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat yang pernah teman-teman yang lama terus kunjungi gitu. Barangkali aja memorinya itu akan nyambung sekali. Kita nggak usah pakai psikotropika lah, dengan cara psikologi aja gitu juga banyak yang berhasil kok. Nah, lalu bagaimana? Ada satu kalimat yang memberikan motivasi yang disampaikan, percayalah bahwa di dunia ini masih ada orang yang mencintai. Itu yang paling penting. Makasih.